nak lalore nak kiran turang. Dah, kenapa tidak? Suatu hari Desi datang padaku. Dia minta izin untuk merantau ke Minas Pekanbaru. Seorang kawannya belum kukenal mengajaknya bekerja di Minas. Katanya di sana anakku akan bekerja sebagai tukang masak mie dengan upah sebesar Rp300.000 per bulan. Jumlah yang cukup besar untuk keluarga kami. Tak heran, anakku begitu bersemangat bekerja di sana. Iya tentunya ada orang tapi pada gue lagi masak mie nya tuh harganya boy. Lancar lah nih Nel kalau le 300 sebulannya. Udah apa itu nya. Namun instingku sebagai ibu melarangku mengizinkan Desi pergi. Dia masih terlalu belia, baru 13 tahun. Maka kularang anak kesayanganku ini merantau. Rupanya Desi begitu bersemangat mencari uang sendiri. Di malam hari, ia pergi menuju Minas tanpa seizinku. Betapa terpukulnya aku saat itu. Aku takut sesuatu yang buruk menimpanya kelak. Yang kutakutkan pun terjadi. Putriku ternyata dijebak di tanah asing, tempat yang sama sekali baru baginya. Desi dipaksa bekerja sebagai pemuas nafsu para pria hidung belang. Isinya disuruh mandi, disuruh pakai baju yang enggak bagus lah gitu kan, dipakein bedak, pakai lipstick gitu kan, suruh meje, udah di situ kan, isinya disuruh bertamu, Desi nggak mau suruh bertamu. Iya, putri kecilku dipaksa menyerahkan kegadisannya. Hatiku remuk membayangkan Desiku yang baru berumur 13 tahun harus mengalami kejadian seberat itu. Tak hanya itu, Desi yang kala itu masih kecil kerap mendapat perlakuan kasar dari teman-temannya. Karena gajinya 300 tadi lah, biar kita bisa beli beras gitu. Tahun-tahunnya kita dipakai orang kasih beli 100. Kalau kita mau bertamu itu dipukulin dulu. Nanti kan Sinel itu kan minum alkohol gitu kan, disiramin ke muka Desi gitu. Desi, kuatkanlah dirimu, bersabarlah, ibu selalu mendoakanmu. 4 tahun pun berlalu sejak menghilangnya Desi. 4 tahun kuhabiskan untuk mencari informasi tentang keberadaan putriku. Hingga akhirnya suatu hari di November 2006 berita itu datang. Seorang kerabat, Buyung Rauf, membawa kabar tentang putriku yang bekerja sebagai kupu-kupu malam di Duri Riau. Buyung sempat mengenali Desi di diskotik tempat Desi bekerja. Tawaran Buyung untuk membawa Desi pulang ditolaknya. Desi menolak karena ternyata ia terlibat hutang di diskotik tempatnya bekerja. Berita itu bak petir di siang bolong. Jadi selama ini putriku bekerja sebagai... Berat rasanya bahkan untuk sekedar menyebut pekerjaan putriku. Rasa bersalah karena tak mampu melindunginya tiba-tiba begitu menguasaiku. Mengakhiri hidup seakan-akan jadi jalan keluar terbaik saat itu. Beruntung Tuhan masih menyayangiku. Itu
cerita mau bunuh diri aku enggak ngelihat, cuma orang aja yang bilang, dia yang bilang dia kirim tembakau diremaskan, diperas, diambil airnya, dia mau minum, akhirnya dia sadar juga, nggak hati. Kasih Tuhan ternyata tak berhenti di situ. Buyung melaporkan kasus keluargaku pada camat dan bupati setempat. Terkuaknya kabar penderitaanku menimbulkan simpati di hati banyak orang. Bahkan tetangga-tetanggaku mengumpulkan uang untuk menebus hutang anakku pada tempatnya bekerja. Ya anak gadis awak hilang tu ah. Ini buat tidak. Cubalah bayar. Kalau sedang lawak lupa, anak dibawa, anak hilang, bayanglah itu keibuan Jawa. Jadi sampai kini tak bisa dihilang, telah tertanam dalam hatinya. Dibuat itu saja.